Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Miss harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar subtema 1, tema 2, selalu berhemat energi, pembelajaran ketiga. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa? Bis mau tanya, siapa yang kangen main di sekolah? Ayo angkat tangan. Kalau misalnya kalian kangen di sekolah, kita mau buat prakarya. Nah, prakaryanya apa? Prakaryanya di buku ini, di buku tematik ada membuat kincir air dan membuat kincir angin. Nah, kalau membuat kincir air itu yaitu ada alat dan bahannya. Salah satu alat dan bahannya yaitu adalah botol bekas berukuran 600 ml, kemudian gunting juga ada dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita buat di sini yaitu cara membuat kincir angin. Nah, cara membuat kincir angin ini adalah yang pertama kertas origami, kemudian lem, tapi jika tidak ada lem, ada double tip ya, bisa kalian gunakan double tip, kemudian gunting. Mudah kan? Oke, sekarang cara membuatnya adalah lipat seperti ini segitiga. Setelah dilipat kertas origaminya, kemudian kita lipat lagi. Setelah dilipat segitiga, nah ada bekas lipatannya bukan? Nah, setelah ada bekas lipatannya seperti ini, kita gunting. Guntingnya sesuai dengan lipatan yang tadi. Guntingnya setengah, tidak semuanya ya. Nah, ketika sudah digunting, kita gunting lagi, kemudian kita gunting lagi, kemudian kita gunting lagi. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kita menggunakan double tip, kemudian kita lem. Kalau punya lem silahkan pakai lem, tapi kalau tidak ada kita pakai double tip. Kemudian kita buka. Nah kemudian kita selang-seling, kita tempel, cetret. Kemudian kita tempel lagi. Kita tempel lagi selang-seling, cetret. Kita tempel lagi selang-seling, cetret. Kita tempel lagi selang-seling, cetret. Nah, sudah jadi, mudah bukan? Kemudian kita tempelkan kertasnya. Kita tempelkan. Kemudian, nah, kita tempelkan, tempel lingkarannya itu kita tempel di sini di tengah-tengah dengan menggunakan warna yang berbeda ya anak-anak. Setelah kita tempel, kemudian kita tusuk pakai jarum pentul seperti ini. Ketika sudah ditusuk, siapkan sedotan. Sedotannya ditancapkan ke jarum pentul. Ya, kalau tidak ada jarum pentul menggunakan paku kalau tidak ada jarum pentul. Nah, kita tusuk seperti ini. Ditusuk, kemudian ditusuk pakai sedotan menggunakan jarum pentul, kemudian nah, lihat anak-anak, ini sudah jadi. Nah, ini akan terus berputar kincir angin ini. Kenapa kincir angin ini bisa berputar terus? Karena ada
dingin. Nah, dia berputar terus tuh ya. Oke. Permainan ini sangat mudah bukan? Jadi anak-anakku bisa mencobanya di rumah ya, dengan peralatan yang sangat sederhana, menggunakan jarum pentul, kertas origami, dan sedotan. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah membuat kincir angin ini. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah membahas manfaat cahaya matahari. Nah, kali ini salah satu manfaat cahaya matahari yang di yang materi sebelumnya, yaitu salah satunya untuk apa anak-anak? Salah satunya adalah untuk proses pembuatan makanan, atau yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Fungsi dari utama fotosintesis apa? Fungsi utamanya yaitu untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Nah, proses dari fotosintesis prosesnya adalah tumbuhan itu bersifat autotrof. Autotrof ini artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Nah, tumbuhan menggunakan karbon dioksida, kemudian dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan untuk apa? Yang diperlukan sebagai makanannya. Nah, kemudian energinya itu yang menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah gambar persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Jadi, bagaimana proses fotosintesis berlangsung? Mula-mula akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat hijau daun atau klorofil. Klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Itulah tadi penjelasan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemarin kita telah membahas manfaat cahaya matahari. Sekarang kita akan ulas kembali manfaat cahaya matahari. Matahari itu adalah sumber cahaya bagi dunia. Nah, manfaat matahari salah satunya adalah mataharinya itu, panas cahaya matahari itu dipancarkan untuk memberikan suhu yang pas untuk keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, matahari itu cahayanya itu dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, matahari itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian panas matahari ini digunakan untuk apa? Menjemur pakaian, menjemur padi. Kemudian lagi cahaya matahari ini mengubah provitamin D menjadi vitamin D, ya, terutama cahaya
pada pagi hari. Kemudian beberapa pekerjaan dapat memanfaatkan panas matahari ini untuk mendukung pekerjaannya. Contohnya pekerjaan apa? Petani garam. Nah, petani garam ini memanfaatkan panas matahari. Untuk membuat garam. Kemudian selain petani garam, apalagi pengusaha ikan asin dapat menjemur ikan asinnya. Kemudian kerupuk, pengusaha kerupuk dapat menjemur kerupuknya. Sampai di sini dulu dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.